Oke, selamat datang pada pertemuan kali ini. Sekarang kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tugas proyek struktur data bertemakan bioskop. Sebelumnya akan saya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Gohandika Faik Elfram dengan nomor induk mahasiswa 122-11040. Kemudian ada Kufi Atabi dengan nomor induk mahasiswa 122-10984. Kemudian yang terakhir ada Takidin Hanif Tadi atau saya sendiri dengan nomor induk mahasiswa 122-1118. Baik, selanjutnya akan dibacakan pendahuluan oleh Mas Gohandika Faik Alfram. Baik, terima kasih. Eh, saya akan menjelaskan pendahuluan pada tugas proyek ini. Pada tugas ini kami memberi tema ini ya, pembelian tiket bioskop. Jadi, kenapa kami memilih itu? Karena bioskop merupakan sebuah tempat yang menyajikan hiburan berupa tayangan film keluaran terbaru dipadu dengan kecanggihan teknologi dalam pemutarannya, membuat bioskop menjadi tempat yang banyak dipilih untuk sarana pemberi hiburan bagi banyak orang. Dengan demikian, penyedia jasa hiburan tersebut dituntut untuk dapat mengatur segala kebutuhan pertunjukan, mulai dari mengatur film yang akan ditayangkan di setiap teater, menentukan harga tiket setiap harinya, hingga pelayanan maksimal kepada konsumen. Dalam permasalahannya, penyedia jasa akan kesulitan dan memiliki resiko kesalahan yang cukup besar dalam pengelolaan data jika melakukan hal-hal tersebut secara manual tanpa menggunakan media pendukung yang berfungsi untuk mengatur segala kebutuhan tersebut. Selanjutnya, ya, lalu tujuan membuat aplikasi penjualan tiket bioskop berbasis yang memiliki kemampuan sebagai berikut. Satu, pengelolaan data film. Dua, penentuan visualisasi layout kursi. Tiga, mencetak tiket bioskop. Selanjutnya, subtema akan disampaikan oleh Kufia Tabi. Selanjutnya, dari tema bioskop akan mengandung tema-tema sebagai berikut. Yang pertama ada single link list sebagai pendataan judul film. Yang kedua, QW sebagai antrian nomor tiket untuk menghitung sisa bangku yang tersedia. Yang terakhir ada array untuk pemilihan judul film dan posisi tempat duduk yang akan dipilih oleh customer. Selanjutnya ada tampilan program. Yang pertama ada tampilan menu utama yang berisi untuk menambah judul film, hapus, untuk membeli, menampilkan banyak judul film, list film. Yang selanjutnya ada tampilan layar kursi, menampilkan layout kursi dalam bioskop. Yang selanjutnya ada tampilan list film dan jam tayang. Selanjutnya adalah menu-menu dari menu utama yang berisi sebagai berikut: menu 1, menu 2, menu 4, menu 5, dan selanjutnya menu 3 untuk membeli tiket film, mulai dari memilih judul film, jam tayang, dan memilih kursi penonton. Selanjutnya, tampilan output akan dikeluarkan dalam bentuk file TXT berupa nomor tiket, nama sinema, judul film, jam tayang, dan kursi penonton. Berikut adalah tampilan skripnya. Contoh skripnya berikutnya. Kemudian demo program akan didemokan oleh Tirta. Baik, sebelum sampai penutup akan saya presentasikan terlebih dahulu demonstrasi program tersebut. Oke, sebelumnya ini terlihat ya? Iya, terlihat. Baik, akan saya pindah dulu di sini. Nah, oke. Akan saya jelaskan sedikit tentang skrip-skripnya. Yang pertama kita akan uh, proses, maaf, yang ini. Nah, yang pertama kita akan membuat sebuah node untuk link list dulu. Nah, ini akan membuat sebuah class node, mendefinisikan menginisialisasi node-nya tersebut,
data-data atau parameter-parameter yang ada di dalam node, kemudian mendefinisikan get data, definisikan fungsi get next, mendefinisikan fungsi set next. Nah, kemudian selanjutnya kita membuat sebuah class untuk linked list. Nah, yang pertama sekali yaitu mendefinisikan fungsi init lagi untuk menginisialisasikan parameter head, kemudian mendefinisikan fungsi insert sebagai berikut, kemudian mendefinisikan fungsi size untuk mengecek berapa panjang list yang ada. Kemudian yang selanjutnya ada mendefinisikan fungsi search untuk mencari data yang terdapat dalam node. Apakah data tersebut ada dalam node atau tidak. Kemudian ada definisi untuk mendefinisikan fungsi delete. Nah, delete ini fungsinya untuk menghapus node dan data yang ada. Nah, kemudian mungkin yang selanjutnya ada mendefinisikan fungsi show data, fungsinya untuk menampilkan data-data yang ada di dalam node tersebut. Nah, selanjutnya ada definisi main menu underscore list movie, yaitu membuat fungsi untuk proses pemanggilan movie tersebut, memanggil main menu. Oke, seperti ini. Nah, akan tampilkan seperti ini. Kemudian kita disuruh input. Program akan menyuruhkan input dan sebagainya sampai ke bawah. Di sini ada lanjutannya, ya seperti ini. Kemudian saya akan saya jelaskan tentang array-nya. Nah, di dalam array ini pertama kali kita akan mendefinisikan array-nya dulu yang dinamain dengan variable seat. Nah, di sini untuk membuat layout dari kursi-kursi penonton. Kemudian dari layout tersebut akan berguna di saat pemilihan film atau layout posisi kursi. Nah, di sini. Oke. Nah, ini akan dipanggil layoutnya sesuai itu, kemudian akan dijalankan program sesuai yang tertera di sini. Setelah itu kita masuk ke QE, masuk sedikit ke QE. Di sini pertama kali kita akan mendemonstrasikan. Pertama kali kita akan mendefinisikan sebuah variabel city underscore seat yang memiliki struktur data QE. Nah, di sini kita menggunakan for m in range 24, artinya yang 24 ini adalah banyaknya kursi yang bisa dijual oleh teater tersebut. Nah, kemudian itu nanti akan masuk ke dalam sini. Nah, jadi setelah program selesai dilakukan saat pembelian tiket, nanti program akan menghasilkan sebuah output, yaitu sebuah file text sesuai judulnya. Kemudian setelah satu tiket dicetak, akan menghapus data pertama dari antrian atau dari variabel city underscore seat tersebut. Untuk selanjutnya akan saya demonstrasikan secara langsung tentang programnya. Oke. Di sini saat menjalankan program pertama kali akan ditampilkan main menu. Di main menu ini terdapat 5 menu. Yang pertama ada tambah judul film, kedua hapus judul film, ketiga beli tiket bioskop, keempat banyak judul film, dan kelima list film. Nah, saat kita pertama kali membuka program, otomatis node dalam link list itu masih belum ada dan datanya masih 0 ya. Jadi jika kita menekan hapus judul film atau beli tiket bioskop dan list film, ini akan menghasilkan keluaran
akan menampilkan bahwa tidak ada data dan tekan enter untuk melanjutkan. Kita coba. Nah, akan tertampil seperti ini. Baik. Sama halnya dengan opsi nomor 3 dan opsi nomor 5. Kenapa? Karena datanya belum ada. Kalau datanya belum ada, apa yang mau dihapus? Apa yang mau dibeli dan apa yang mau di list? Berarti kan tidak ada kan? Oke. Selanjutnya kita coba opsi nomor 4 dulu. Nah, opsi nomor 4 ini untuk mengetahui banyaknya judul film yang ada di dalam single link list. Coba kita cek. Nah, panjang dari queue ini adalah 0. Artinya, di dalam link list tersebut belum ada judul film yang dimasukkan. Nah, selanjutnya kita akan coba tambahkan beberapa judul film dulu nih. Kita tekan angka 1. Nah, program akan menanyakan nih, banyak judul film yang akan dimasukkan. Nah, banyaknya judul film yang akan dimasukkan berapa? Kita coba aja 3. Nah, selanjutnya program akan looping sebanyak 3 kali sesuai banyak judul yang akan dimasukkan. Jika kita ingin masukkan 3, berarti ini akan diulangi sebanyak 3 kali. Kita coba lihat apakah benar. Misalkan judul film yang ingin kita tambahkan pertama Spider-Man deh. Nah, kemudian yang kedua KKN. Yang ketiga Pocong. Nah, benar kan? Sebanyak 3 kali. Kemudian setelah 3 kali akan keluar dan akan menghasilkan data berhasil ditambahkan. Tekan enter untuk melanjutkan. Oke. Coba kita lihat di list film. Sudah terisi ya. Pocong, KKN, Spider-Man. Oke. Kita coba cek lagi di banyak judul film. Panjang listnya berapa? Panjang dari queue ini adalah 3. Artinya ada 3 data yang berhasil ditambahkan di dalam link list. Oke. Kemudian kita coba deh hapus judul film. Banyak judul yang akan dihapus. Kita tentukan nih banyaknya yang akan dihapus. Jadi misalkan kita mau menghapus satu judul. Tadi judulnya apa yang ingin dihapus? Misalkan Pocong yang dihapus. Nah, kalau sudah seperti ini berarti program berhasil menghapus judul tersebut, menghapus data yang bernama Pocong, yang dengan nama Pocong. Oke, kita tekan enter untuk melanjutkan. Selanjutnya kita coba untuk membeli tiket bioskop. Tekan angka 3. Nah, pertama saat kita membeli tiket bioskop, program akan menampilkan list film yang akan tayang dulu. Jadi operator akan lebih dipermudah dalam menuliskan judul filmnya nanti. Untuk yang Pocong tadi karena kita udah hapus, tidak akan tertampil di sini. Oke. Kemudian yang di bawahnya ada masukkan judul film. Misalkan kita mau pesan tiket KKN deh, KKN. Nah, setelah kita pencet film KKN, ini akan menampilkan tersedia karena filmnya ya masih tersedia. Nah, kemudian akan menampilkan jam tayang. Jam tayangnya ada pilihan 4 jam tayang, ada jam 10, jam 12.15, 14.30 sampai 16.45. Misalkan kita mau pilih yang jam 12.15 deh. Kita tekan angka 2. Nah, film yang dipilih adalah KKN pukul 12.15. Oke. Kalau kita ingin melanjutkan prosesnya, ini sebagai konfirmasi ya, apakah film yang kita beli benar atau tidak. Jika salah, kita pencet N saja dan akan kembali ke main menu. Tapi jika benar, kita tekan Y, kemudian akan melanjutkan ke proses pemilihan layout kursi, posisi kursinya. Nah, di sini akan tertampil layoutnya dari A1 sampai D6. Nah, kita akan ditanyakan berapa banyak tiket yang ingin kita beli. Misalkan kita mau beli 2, kita tekan aja 2. Nah, jika kita menekan 2 ini, oke, kita nyatikan dulu. Misalkan tiket pertama adalah baris C kolom 3, yang kedua baris C kolom 4. Nah, proses pemilihan tempat duduk ini akan di looping sebanyak 2 kali, yaitu sebanyak jumlah tiket yang ingin dibeli. Jika misalnya kita ingin membeli 4 tiket, ini proses pemilihan baris dan kolom seperti tadi akan di looping sebanyak 4 kali sesuai sesuai jumlah tiket yang ingin dibeli. Nah, setelah kursi yang berhasil dibeli, program akan menampilkan seperti ini, akan mencetak
file tiket berupa file TXT. Nah, seperti ini yang akan menampilkan sinema Gramedia atau judul sinema kita, nama sinema kita, kemudian nomor tiket, kemudian judul film, jam tayang, hingga kursi. Begitu pula yang tiket KKN kedua. Nah, sesuai ya dengan apa yang kita inputkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, jika tiket yang jika setelah kita melakukan pembelian, posisi kursi ini akan berbeda dengan layout yang sebelumnya. Jika yang sebelumnya ini masih berupa huruf dan angka A1, A2 sampai D6. Nah, yang setelah dibeli, layout kursi akan berubah. Yang berubah adalah posisi kursi yang sudah dibeli. Tadi kan kita membeli yang C3 dan C4. Otomatis yang C3 dan C4-nya akan berubah menjadi XX, yang artinya ini sudah tidak tersedia lagi karena sudah dibeli orang. Oke. Kemudian kita ditanya ini, mau pesan lagi atau enggak? Misalnya kalau kita mau Oke. Semisal kita mau beli lagi, kita bisa pencet Y, kalau enggak kita bisa pencet N. Coba kita pencet Y, jumlah tiket satu lagi, tiket ke satu, tiket ke satu, baris C kolom 5 deh. Kolom 5. Oke. Kursi yang dibeli C5. Nah, ini akan membuat sebuah file TXT lagi. Nah, tiket nomor 3. Oke. No, kita akan keluar saja. Nah, baik, setelah demonstrasi program, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Kofiatabi untuk penutup. Baik, untuk penutup dari program tersebut adalah kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dari bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan aplikasi pemesanan dan pembayaran tiket bioskop berhasil dibangun. Aplikasi ini dapat menyelesaikan transaksi pemesanan tiket bioskop melalui dari pemilihan film, pemilihan bioskop, dan sekaligus pemilihan tempat duduk sesuai keinginan pengguna. Dan adapun sarannya berdasarkan proses pembangunan yang telah dilakukan hingga proses pengujian, penulis mendapatkan beberapa saran untuk pengembangan lebih terhadap aplikasi bioskop, pembelian tiket bioskop tersebut sebagai berikut. 1. Penambahan fungsi kirim tiket. 2. Aplikasi terintegrasi dengan pemesanan tiket secara offline. 3. Aplikasi dapat memverifikasi tiket sejumlah dengan tiket yang telah dibeli. 4. Pengembangan multi platform. Itu dari penutup. Selanjutnya, Baik. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi kami. Kami ucapkan kembali terima kasih banyak.